Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Bertemu kembali dengan saya, Istianti Eliana, dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di pertemuan satu ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan uang, sedangkan uang tersebut sudah sering rekan-rekan mahasiswa sudah sering menggunakan dan malah sering melihat ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk uang itu sendiri, apa sih pengertian dari uang? Nah, sering melihat, tapi tidak tahu maksud dan pengertian dari uang itu apa. Pengertian uang menurut ahli yang dikutip oleh Pratama Raharja adalah segala sesuatu yang diterima umum atau orang sebagai alat pembayaran barang. Segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar utang. Segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat digunakan sebagai alat penukar. Kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan utangnya dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa apa yang dimaksud dengan uang. Sedangkan uang itu selalu ada di kehidupan sehari-hari kita untuk alat tukar beli dan lain sebagainya. Beberapa kendala sistem barter dalam melakukan pertukaran. Apa aja sih barter itu apa sih rekan-rekan mahasiswa? Ya, kalau untuk zaman sekarang untuk barter kayaknya sudah jarang terdengar dan terlihat, tapi paling tidak teman-teman juga paham dan harus tahu barter itu di era sekarang sebenarnya ada atau tidak. Masih ada, cuman banyak kendalanya. Apa aja kendalanya? Satu, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Kemudian sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki oleh orang lain atau sebaliknya. Kemudian sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Nah, tukar barang, misalnya teman-teman punya barang apa nih? Misalnya buku gitu ya ditukar dengan buku A, atau buku dengan nilainya berapa ditukar dengan tempat pensil, jam atau dan lain sebagainya. Itu contoh salah satu barter. Kriteria uang apa aja sih? Menurut Julius Erlatumerisa, kriteria uang itu ada 6. Satu, acceptability, disukai oleh umum. Ya, pasti dibutuhkan oleh umum. Kemudian stability of value, mempunyai nilai yang stabil. Nilainya selalu stabil, walaupun terkadang teman-teman sering lihat kenaikan harga dan lain sebagainya. Kemudian elasticity of supply. Kemudian 4, portability, mudah diangkut. Dan yang kelima, durability, tidak mudah rusak. Dan divisibility, mudah dibagi-bagi. Kemudian, apa manfaat yang diperoleh dengan adanya uang? Nah, pasti rekan-rekan mahasiswa sudah tahu nih, apa manfaat uang dalam kehidupan kita sehari-hari yang diperlukan. Satu, mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Betul? Ya, walaupun saat ini memang kita sudah ada alat elektronik yang lainnya, tapi tetap uang adalah alat yang untuk mempermudah memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Kemudian mempermudah dalam menentukan nilai harga dan barang dan jasa. Kemudian memperlancar proses perdagangan secara luas. Kemudian digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. That's right. Karena apa? Uang itu kalau dikumpulkan memang sebagai tempat menimbun kekayaan ya. Jadi teman-teman yang sering rajin menabung gitu kan, tidak di bank untuk mengumpulkan uang di rumah, itu akan menjadi menimbun untuk kekayaan gitu kan, untuk membeli sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian fungsi uang. Apa fungsi uang teman-teman semuanya? Fungsi uang saya akan jelaskan secara umumnya saja. Uang merupakan alat tukar-menukar sebagai alat untuk menjual dan membeli barang maupun jasa. Satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual dan dibeli. Kemudian menimbun kekayaan dengan menyimpan uang, berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan, benar nggak? Kemudian standar pencicilan hutang memudahkan menentukan standar pencicilan hutang secara cepat dan tepat.
berlipat. Ini adalah fungsi uang secara umum yang memang mungkin teman-teman punya pemikiran atau ada alasan apa itu uang, fungsinya uang itu apa, untuk apa nih Bu, untuk ini Bu, dan banyak sekali. Tapi secara umum dan secara garis besarnya uang itu ya 4 ini standarnya seperti itu. Kemudian jenis uang ada 2, logam dan uang kertas. Ya, teman-teman pasti sudah tahu semua, sudah tahu contohnya juga. Karena di kehidupan sehari-hari pun kita sering menggunakan uang, baik itu logam ataupun uang kertas. Oke, untuk nilainya. Untuk nilainya ada 2, bernilai penuh. Maksudnya apa? Bernilai penuh, uang yang nilai instruksinya atau kegunaannya sama dengan nilai nominal. Kemudian, tidak bernilai penuh, uang yang nilainya intrinsik, ya, lebih kecil dari nominal. Ini berdasarkan nilainya. Kemudian, berdasarkan lembaga, ada uang kartal, ada uang giral. Uang kertas sendiri diterbitkan oleh bank sentral, baik logam maupun uang kertas. Untuk uang giral, uang yang diterbitkan oleh bank. Contohnya, cek, biliet giro, traveler, cek, dan kredit card, dan lain sebagainya. Kemudian, berdasarkan kawasan, ada lokal di sekeliling kita, regional, antar daerah. Kemudian uang internasional antar negara yang berjauhan. Kemudian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi menurut Gard Ackley dalam Iswandono adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa secara umum. Satu macam barang saja dan sesaat. Menurut Lerner mengatakan inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Ya, baik. Kemudian menurut G. Hot Ray berpendapat bahwa inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun terus-menerus dan harga naik terus-menerus. Ya, seperti saat ini keadaannya seperti itu. Oke, kemudian menurut Humphrey berpendapat inflasi adalah suatu keadaan karena terlalu banyak uang beredar. Nah, mungkin teman-teman bisa nih di era pandemi ini inflasi sebagaimana, pasti teman-teman sudah tahu ya, udah paham. Oh, ternyata di era pandemi seperti ini, keadaannya seperti ini. Inflasi itu apa sih? Oh, ternyata inflasi itu adalah keadaan di mana terlalu banyak uang yang beredar tapi tidak ada ya dipergunakan atau dibeli dan lain sebagainya. Oke. Kemudian inflasi sebagai konsep teori. Apa itu konsep? Maksudnya inflasi sebagai konsep teori. Pertama adalah teori kuantitas ya. Inflasi hanya terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar. Misalnya, menyebabkan harga beras naik, barang-barang naik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apabila jumlah uang beredar ditambah, maka kenaikan beras akan berhenti. Nah, laju inflasi ini ditentukan oleh bertambahnya jumlah uang yang beredar. Sehingga psikolog atau harapan masyarakat yang mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang. Kemudian menurut teori Keynes, inflasi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Nah, biasanya proses inflasi menurut pandangan ini adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari apa yang bisa disediakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah teori dari Keynes. Nah, demikian rekan-rekan semuanya apa yang dimaksud dengan uang ya di mata kuliah saya yang pertama. Pertemuan pertama pastinya mudah-mudahan teman-teman sudah paham apa maksudnya uang. Terus apa yang dimaksud dengan inflasi. Terus ada uang kartal, uang gira, dan lain sebagainya. Jadi nggak susah ya teman-teman ya. Paling tidak rekan-rekan mahasiswa sudah paham nih apa itu uang. Nah,
Biasanya uang itu kan selalu digunakan setiap hari. Teman-teman semuanya sudah tahu nih, sudah paham. Oh, uang sering ketemu, sering saya terima dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nggak paham maksudnya apa sih? Terus di dalam uang itu yang beredar maksudnya apa? Ada inflasi, terus ada uang. Oh, ternyata uang itu jenisnya ada dua dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sudah paham ya arti dari apa itu uang. Baik, demikian untuk pertemuan perkuliahan kita yang pertama. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan rekan-rekan mahasiswa semuanya paham apa yang dimaksud dengan uang dan terus sering membaca, sering berlatih. Semangat terus, sukses terus, dan saya berharap teman-teman tidak belajar dari sini saja, tapi teman-teman terus belajar membaca dan terus belajar. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.